Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang senantiasa saya harapkan selalu mendapatkan curahan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus berhati-hati tentang anak. Yang pertama, anak adalah amanah. Kita tidak bisa memilih anak yang seperti apa yang Allah berikan. Yang kedua, anak adalah salah satu yang akan memberikan manfaat pada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Banyak orang tua yang kehidupannya sangat sulit, kemudian berubah dengan sangat cepat karena prestasi putra-putrinya. Dan di akhirat, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya menjadi salah satu amal yang tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, Allah juga mewasiatkan kepada kita untuk hati-hati agar kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak cukup punya kekuatan untuk menjalani kehidupan, lemah dalam segi akidah, lemah dalam segi ilmu, lemah dalam segi ekonomi, lemah dalam segi pemikiran, dan seterusnya. Kata Rasulullah, orang yang kuat lebih disukai oleh Allah ketimbang orang-orang yang lemah. Tapi dalam kenyataannya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan cukup perhatian, anak-anak yang dalam tanda petik terlantar dari perspektif pendidikan, sehingga mereka bukan saja kehilangan kesempatan untuk berkembang, tapi menjadi anak-anak yang teraniaya, baik itu sadar atau tidak sadar, dilakukan oleh orang-orang terdekatnya karena orang tua tidak cukup memberikan perhatian. Kasus yang terakhir, seorang anak usia 11 tahun meninggal dunia karena depresi. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh teman-temannya. Ada 4 teman yang senantiasa bergaul dengan dia dan memperlakukan anak usia 11 tahun ini tidak sewajarnya. Ia memaksa anak usia 11 tahun ini di daerah Tasikmalaya untuk berhubungan dengan seekor kucing. Dan celakanya kemudian direkam, disebarkan di berbagai penjuru. Akhirnya anak tersebut menjadi malu, kehilangan semangat untuk makan dan tidak bisa tidur, akhirnya masuk rumah sakit dan meninggal dunia. Kita menjadi bertanya, di mana orang tuanya? Baik orang tua pelaku maupun orang tua korban.
Kita juga dapatkan kasus lain, anak usia 15 tahun dipasung dengan sadar oleh dua orang tuanya karena anak ini punya kebiasaan menghabiskan makanan di rumahnya. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber, dan menurut catatan mulai 1 Januari sampai 22 Juli sudah 2022 terjadi sekitar 2.715 kasus yang berkaitan dengan kekerasan anak. Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua bahwa anak seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari para orang tua, khususnya juga guru-guru di sekolah, juga termasuk orang tua yang ada di tengah masyarakat. Kita paham bagaimana kesulitan orang tua untuk menyelesaikan banyak hal di rumah. Kita juga tahu bagaimana kesulitan orang tua di tengah masyarakat, kesulitan para guru dengan tugas-tugasnya yang sangat banyak, sehingga persoalan tentang anak ini tidak cukup mendapatkan perhatian, baik perhatian dalam memperhatikan kehidupan sehari-hari maupun perhatian dalam segi mempersiapkan ilmu, bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak ini sesuai dengan perkembangan jiwanya. Anak adalah persoalan nyata, anak adalah masa depan. Kita semua yang saat ini menjadi pemimpin suatu ketika juga akan meninggal dunia, dan siapa lagi yang akan bisa menggantikan kalau tidak anak-anak kita. Kalau perkembangan anak kemudian diserahkan kepada lembaga pendidikan, kita harus memastikan bahwa lembaga pendidikan cukup memberikan perhatian kepada perkembangan anak ini. Bagaimana talenta yang dimiliki masing-masing anak mendapatkan ruang berkembang sehingga tumbuh maksimal seperti yang kita kehendaki. Tapi harus kita akui bahwa rata-rata orang tua dalam hal ilmu melakukan proses pendidikan kepada putra-putrinya sangat terbatas. Banyak orang tua yang melakukan proses pendidikan kepada putra-putrinya di rumah berdasarkan pengalaman dia ketika masih menjadi anak. Referensinya sangat terbatas, hanya belajar dari orang tua yang pernah melakukan pendidikan kepada dirinya. Padahal zaman terus berubah, keadaan terus berubah, lingkungan juga berubah. Anak-anak kita, situasi psikologisnya berubah, sosialnya berubah. Sementara cara kita melakukan proses pendidikan sama dengan masa lalu. Sehingga banyak realitas-realitas yang dilakukan oleh anak tidak kita paham. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lingkungannya, banyak orang tua yang tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian ini menimbulkan salah paham. Seringkali orang tua menegur anak-anaknya, sedangkan anak itu merasa dia melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang dia sukai. Ini banyak kasus seperti ini terjadi, sehingga anak mengalami kesulitan untuk belajar sesuatu yang menyenangkan, yang positif untuk dirinya. Memang kita harus juga akui bahwa tidak semua yang dilakukan oleh anak negatif atau positif. Tapi kemampuan orang tua
untuk bisa melihat apa yang dilakukan anak, ini juga menjadi penting. Karena kalau tidak, yang pertama akibatnya orang tua hanya bisa melarang anak. Padahal apa yang dilakukan anak adalah sesuatu yang sangat baik untuk dirinya. Yang kedua, orang tua hanya bisa marah karena tidak punya cara lain bagaimana melakukan proses pendidikan atau meluruskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang tuanya. Maka banyak anak-anak dengan talenta yang luar biasa kemudian berhenti tumbuh karena kebijakan orang tua yang tidak tepat, yang tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan ruang tumbuh bagi putra-putrinya. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber, itu barangkali yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Khulasohnya, kesimpulannya adalah kita harus memastikan yang pertama hati-hati dengan anak kita. Yang kedua, kita harus memiliki cukup ilmu bagaimana melakukan proses pendidikan kepada putra-putri kita. Yang ketiga, kita juga terus harus memantau perkembangan anak-anak kita secara langsung, baik juga kehidupan rumah tangga di keluarga kita maupun ketika dia bergaul dengan teman-temannya di tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.